Belum servis. Belum servis. Belum servis. Ternyata setelah dibuka, itu masih Git. Ngapain kamu di sini dengan laki-laki lain? Hah? Dasar. Diam kamu! Suatu hari, saat sedang pusing mikirin semuanya, mikirin suamiku, aku mencoba refreshing, ya berjalan-jalan untuk sekedar melepaskan lelahku lah. Ternyata pada saat itu aku bertemu lagi dengan Ferdi. Kami pun sempat berbincang-bincang melepas rasa kangen. Gali? Hah? Kamu Ferdi kan? Iya. Apa kabar? Baik. Ya ampun, kamu kok bisa nyampe sini sih? Oh, aku lagi ada kerjaan di sini. Ternyata Ferdi juga sudah menikah. Dia berada di kota ini untuk perjalanan dinas selama 3 bulan. Semakin hari, aku semakin dekat dengan Ferdi. Dan perasaan cinta itu pun mulai bangkit lagi di antara kami berdua. Hampir setiap hari aku datang ke kamar hotel tempat Ferdi menginap. Dan kepada Ferdi aku pun menceritakan kondisi rumah tanggaku dan alasan sesungguhnya kenapa aku memutuskan hubunganku dengan Ferdi setahun yang lalu. Itu karena dulu orang tua aku tuh mau menjodohkan aku dengan Mas Sigit. Tapi nyatanya pernikahan kita hancur. Mas Sigit sering kali nganiaya aku. Hubunganku dengan Ferdi ternyata tercium oleh suamiku. Suatu hari, saat aku sedang bermesraan dengan Ferdi di kamar hotel, pintu kamar diketuk. Belum servis. Belum servis. Belum servis. Ternyata setelah dibuka, itu masih Git. Ngapain kamu di sini dengan laki-laki lain? Hah? Dasar. Diam kamu! Dan Ferdi habis dipukuli oleh Mas Sigit. Gara-gara aku ketahuan bermesraan dengan Ferdi. Bahkan yang paling parah, sebulan kemudian ia mengusirku dari rumahnya. Aku nggak tahu harus kemana. Ferdi sudah kembali ke kota asalnya dan aku takut. Aku takut kembali ke rumah orang tuaku. Aku nggak mau menjadi beban untuk mereka. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Gali nyatanya malah membuat hidupnya menjadi semakin sulit. Akankah Gali sadar dengan perbuatannya? Akankah Gali meminta maaf kepada Sigit dan kembali kepadanya? Atau malah Gali memilih pasrah dan pulang dengan menanggung rasa malunya? Hingga akhirnya aku putuskan untuk tinggal di rumah teman lamaku, Wina. Ya, kebetulan dia juga tinggal di satu kota denganku. Kepada Wina lah aku menceritakan semua kondisiku pada saat itu. Gali, kamu kenapa? Tolongin aku, Win. Kenapa?
Aku diusir dari rumah sama Mas Sigit. Gimana ceritanya kamu bisa diusir dari rumah? Dia udah nganiaya aku, dan dia juga berani selingkuh sama wanita lain. Aku nggak kuat, aku disakitin terus sama dia. Sabar ya, Gali. Dan syukur banget Wina pun bersedia menampungku di rumahnya. Ayo masuk. Dan suatu pagi aku ngerasa mual-mual dan pengen muntah gitu. Tapi aku merasa aku tuh nggak sakit ini kayaknya. Kamu kenapa, Gali? Dan ternyata benar, aku hamil. Aku hamil, Win. Gimana ceritanya? Aku juga nggak tahu ini anak siapa. Astaga. Kamu udah ngelakuin apa? Sampai kamu tuh nggak tahu itu anak siapa? Aku tahu aku salah. Aku nggak tahu ini anak Mas Sigit atau anak Ferdi, mantanku. Dan aku nggak tahu itu anak Ferdi atau Mas Sigit. Mereka. Namun aku menolak. Aku beralasan aku perlu menenangkan diri dengan tinggal di rumah Wina untuk sementara. Padahal aku hanya tidak mau mereka melihat perutku yang semakin membesar setiap harinya. Hanya Wina satu-satunya yang mengetahui kehamilanku. Setelah 9 bulan mengandung, aku melahirkan bayi perempuan yang lucu, yang kuberi nama Fanny. Setelah Fanny berusia 3 bulan, aku meninggalkannya di rumah Wina dan pulang kembali ke rumah orang tuaku. Berat sebenarnya untuk aku meninggalkan anakku di sana, tapi aku terpaksa melakukan semua itu. Papa, Gali, kamu pulang, Mbak? Wah, kamu kurus sekarang. Ma? Ya, Ayo, Pak. Gali pulang, Ma. Mama, Gali. Gali kangen banget sama Mama. Sekarang Kemudian aku pun mengurus surat perceraian dengan Mas Sigit hingga aku resmi menjadi seorang janda. Aku juga nggak pernah berhubungan lagi dengan Ferdi karena aku nggak mau merusak hubungan rumah tangga Ferdi. Tapi setiap 2-3 bulan sekali aku pasti mengunjungi Fanny di rumahnya Wina. Setiap bulan aku juga nggak lupa mengirimkan uang untuk Wina, untuk semua keperluan Fanny. kamu kupunya terbang. Cus. Ini dong bonekanya Fanny, Mas. Sekarang Fanny sudah berusia 4 tahun dan aku bingung
Ya, wajahnya Fanny pun semakin mirip dengan Ferdi. Apa mungkin Fanny memang anak dari Ferdi? Tapi kalau aku meminta pertanggungjawaban Ferdi, ya bagaimana nanti nasib istri dan anak-anak Ferdi dari hasil pernikahannya? Orang tuaku pun tidak tahu tentang Fanny. Dan aku belum berani untuk berterus terang. Tapi di satu sisi, aku juga kasihan dengan Fanny. Sering Fanny bertanya kapan dia bisa tinggal denganku. Bahkan Fanny juga selalu menangis minta ikut jika aku sudah mau pulang kembali ke kota asalku. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengaku pada orang tuaku tentang Fanny dan meminta pertanggungjawaban Ferdi? Atau terus menyembunyikan Fanny dan melanjutkan hidup seperti sekarang? Aku bingung.